Ke Sipiongot, 5 fakta keren dapat ditemukan, wisata alam hingga sejarah. Apa yang terlintas di benakmu ketika menyebut Sipiongot? Setidaknya, Sipiongot sendiri dapat diartikan ke dalam 2 hal. Pertama, Sipiongot merupakan sebuah desa terkenal di Sumatera Utara. Sedangkan yang kedua lebih condong ke istilah sarkas, ditujukan terhadap seseorang yang bersifat kolot atau kampungan. Memang sekolot apa sih Sipiongot itu? Sampai-sampai dijadikan guyonan? Di salah satu desa di Kecamatan Dolok, yakni Sipiongot ini, gak bakal susah nyari tempat liburan. Mau atraksi seperti apa pasti ada. Dari pemandian, pemandangan alam yang rupawan, hingga air terjun gampang ditemukan di wisata Sipiongot. Perjalanan ke Sipiongot. Lokasi Sipiongot secara administratif terletak di ujung Kecamatan Dolok, Padang Lawas Utara. Oke lah, jaraknya memang bikin sesak. Dari ibu kota kabupaten itu saja, kita harus naik turun melintasi lembah selama 4 jam lebih. Itu waktu normal ya. Akan tetapi, segala susah payah itu bakalan dibayar lunas oleh panorama epik selama menuju ke Sipiongot. Wisata potensial yang ada di sini memang ibarat manikam, tersembunyi karena akses jalan yang lumayan parah sulitnya. Lagi pula, tempat wisata yang cantik dan belum terjamah biasanya ada di pedalaman bukan? Cocoklah buat penjelajah atau yang gemar berpetualang. Sebetulnya ada 2 rute pilihan ke Sipiongot, dari Paluta dan Tapsel. Tetapi paling umum digunakan adalah via Jalinsum dan Lingga 3. Nanti akan melewati desa Sibargot, Dolok Sigupulon, dan Naga Saribu yang belok-beloknya nggak terhitung. Tempat wisata di Sipiongot. Pada faktanya, desa terpencil di sumut ini dikaruniai bentang alam yang luar biasa. Bahkan tiap sisi, dari selatan, barat, utara ke timur, tak henti memukau mata. Lekuk-lekuk geografis di tempat itu sangat potensial untuk dijadikan sebagai destinasi wisata Sipiongot. Aliran sungai pun tak kalah unik, jernih tiada tara. Ditambah lagi sungainya dibentengi panorama alam cantik yang membuat terhenyak. Lanskap hijau yang ditawarkan memberi kesan tak terlupa, sangat meneduhkan. Ikan air tawar di dalamnya kerap menjadi atraksi tangkap ikan yang dilakukan secara tradisional. Sensasi bukit-bukit yang mengitari seperti Gunung Bartong, Tika dan Sibonggaron kerap ditutupi gerombolan kabut tipis. Dari balik itu, indahnya nuansa matahari tatkala terbit dijamin bikin kalian tak segan untuk mengakui bahwa Sipiongot memang keren dan istimewa. Wilayah Marga Rambe Tua. Tempo dulu, daerah Sipiongot menjadi bagian tanah ulayat Marga Rambe. Hal itu dapat dibuktikan dari keberadaan marga Rambe yang mendominasi wilayah tersebut. Dikatakan pula jika di Dolok, dulunya berdiri 3 buah kerajaan kecil, yakni Sojuangan, Huta Raja, dan Parmeraan. Namun, peralihan sistem setelah Indonesia merdeka membuat kerajaan itu berubah, sehingga terbentuklah Kecamatan Dolok dengan 86 desa kelurahan yang kita kenal sekarang, di mana Sipiongot ialah ibu kota yang didapuk. Secara harfiah, kata Sipiongot memiliki makna laksikal. Jika disusur, namanya berasal dari hewan penyengat, yaitu tawon. Sedangkan secara verbal, bermula dari bahasa lokal, Sipaingot, yang berarti pesan, wejangan, dan pengingat. Air terjun Sihorbo. Objek wisata pertama di Sipiongot adalah air terjun Sihorbo,
yang berada di Kampung Binanga. Ketinggian air terjun bertingkat ini terbagi dua. Di bagian landasan air terjun Sihorbo, curahannya membentuk palung berupa kolam yang cukup luas, berkedalaman sekitar 3 meter. Satu lagi di bagian hulu sungai. Hanya saja tempat itu agak jarang dieksplor wisatawan. Selain menghirup udara segar, di air terjun Sihorbo, para pengunjung kerap mandi-mandi. Guyuran air di tengah kolam alami dengan kualitas air yang bersih dan dingin akan memberikan efek relaksasi. Apalagi airnya masih murni dengan mineral yang tinggi. Wisata di Sipiongot lainnya yang tak kalah untuk kalian eksplor diantaranya pemandian air jernih Parbotisan, air terjun Siranap, pemandian Liang Lilu, dan Sitabu-Tabu. Tempat wisata tersebut rata-rata menyajikan gambaran alam yang bernuansa hijau dan sama sekali belum terjamah. Sekolah peninggalan Belanda. Siapa menyangka, di balik kondisinya yang sering diidentikan sebagai daerah terisolir, ternyata tempat ini sudah didatangi oleh Belanda pada tahun 1880 silam. Salah satu buktinya adalah Vervo School, sebuah sekolah yang diwariskan kolonial. Sayangnya, sekolah yang didirikan tahun 1919 itu dahulu diperuntukkan khusus. Hanya terbatas bagi anak-anak Belanda dan keluarga raja saja. Bangunan fisik itu baru digunakan pasca kemerdekaan. Meski beberapa kali dirubah namanya, gedung belajar tersebut masih kokoh hingga sekarang dan ikut mewarnai sejarah Sipiongot. Melalui destinasi wisata dan keindahan yang terdapat di Sipiongot, semoga pemerintah lebih memperhatikan desa tersebut, sehingga pemerataan pembangunan dapat berlangsung dengan baik.